Apakah kamu pernah merasa ada yang mengikutimu meski tak ada seorang pun di sekitar? Adi, seorang driver Gojek, mengira malam itu hanya akan menjadi rutinitas biasa. Namun, sebuah pesanan COD misterius membawanya ke lokasi terpencil, jauh dari keramaian kota. Begitu ia melaju menuju alamat yang diberikan, jalanan semakin gelap, sepi, dan penuh dengan rasa aneh. Tanpa ia ketahui, perjalanan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Saat tiba di tempat tujuan, Adi hanya mendapati sebuah rumah tua yang seolah terkubur dalam kesunyian. Pintu yang sedikit terbuka, dan suara tak jelas mengusik telinganya. Namun, yang lebih mengerikan lagi adalah apa yang ia lihat setelah meletakkan paket di depan pintu. Sosok putih yang melompat mendekatinya dengan wajah pucat dan mata hitam pekat. Itu bukan manusia. Apakah itu hanya ilusi, atau ada sesuatu yang lebih mengerikan menunggunya di dalam kegelapan malam itu? Teror hantu pocong. Gojek dengan hantu pocong. Pesanan misterius. Adi duduk di atas motornya, menunggu pesanan masuk. Malam itu sepi, hampir tak ada pelanggan di sekitar. Jam di layar ponselnya menunjukkan pukul 20.345. Tepat ketika ia mulai berpikir untuk pulang, sebuah notifikasi muncul. Pesanan COD, mie instan dan kopi sachet. Adi mengerutkan kening. Pesanan itu datang dari lokasi yang terpencil di pinggiran kota, dekat sebuah perkebunan tua. Aneh, pikirnya. Siapa yang butuh mie instan dan kopi di tengah malam begini? Tapi ia butuh pemasukan. Jadi tanpa ragu, ia menerima pesanan itu. Setelah memastikan barang sudah siap, ia menyalakan mesin motornya dan mulai berkendara menuju titik tujuan. Di tengah perjalanan, ia mencoba menghubungi pemesan, namun tak ada jawaban. Hanya dering panjang, lalu mati. Hatinya mulai merasa tak enak, tapi ia menepis pikiran buruknya. Mungkin pelanggan sedang tidur, atau sinyal di daerah itu jelek. Santai, Di. Cuma pesanan biasa, gumamnya sambil menambah kecepatan. Namun, entah kenapa, semakin dekat ke lokasi tujuan, udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Rasa tak nyaman mulai merayapi tubuhnya, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Jalanan sepi. Adi terus melaju di atas motornya. Jalanan yang awalnya masih terlihat normal, kini semakin sepi dan gelap. Lampu jalan mulai berkurang, digantikan dengan bayangan pepohonan yang menjulang tinggi di kanan dan kiri. Udara malam yang biasanya sejuk kini terasa menusuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia melirik kaca spion, kosong. Tapi entah kenapa, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik kegelapan. Sial, kenapa rasanya merinding begini? Gumamnya sambil mempercepat laju motornya. Beberapa meter ke depan, ia melihat sebuah warung kecil yang sudah tutup. Di depannya ada seorang bapak tua duduk di bangku kayu. Adi memutuskan untuk bertanya arah, memastikan ia tidak salah jalan. "Pak, permisi. Mau tanya, ini jalan menuju alamat ini benar kan?" tanya Adi sambil menunjukkan layar ponselnya. Bapak tua itu menatap ponsel Adi tanpa ekspresi. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Nak, pulang saja. Jangan teruskan perjalanan." Adi terdiam. Jantungnya berdegup kencang. "Maksud Bapak?" tanyanya dengan suara ragu. Si bapak hanya menggeleng pelan, lalu bangkit berdiri dan berjalan masuk ke warungnya tanpa mengucapkan apapun lagi. Adi menelan ludah. Perasaan tak enak semakin kuat. Namun, ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma orang tua yang khawatir. Udahlah, tinggal antar pesanan aja," gumamnya. Lalu kembali menyalakan mesin motornya dan melaju ke dalam kegelapan. Namun, ia tidak sadar bahwa sesuatu sudah mulai mengikutinya di belakang. Sesuatu yang melompat-lompat. Tujuan yang ganjil. Adi menurunkan kecepatan motornya begitu tiba di titik lokasi. Ia mengernyitkan dahi,
saat melihat rumah tua yang tampak kusam dan tak terawat di depannya. Cat dindingnya mengelupas, jendela-jendelanya tertutup rapat, dan halaman dipenuhi rumput liar. Pintu rumah sedikit terbuka, menciptakan celah sempit yang mengundang rasa penasaran dan ketakutan sekaligus. Ia mematikan mesin motor dan menatap layar ponselnya. Benar, ini alamat yang tertera di aplikasi. Tapi, apakah benar ada orang tinggal di sini? Rasanya mustahil. Rumah itu terlihat seperti sudah lama ditinggalkan. Adi turun dari motor dan berjalan pelan mendekati rumah. Angin malam berhembus melewati tubuhnya, membawa serta aroma lembab dan anyir yang entah berasal dari mana. Suasana begitu sunyi, hanya suara jangkrik dan dedaunan yang bergesekan yang menemani langkahnya. Sesampainya di depan rumah, ia mencoba mengetuk pintu yang sudah sedikit terbuka itu. "Permisi, saya dari Gojek, mengantar pesanan," katanya dengan suara setenang mungkin. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, kali ini sedikit lebih keras. "Halo, ada orang?" Tetap sunyi. Hatinya mulai tak tenang. Jari-jarinya dengan gugup mengetik nomor pelanggan dan menekan tombol panggil. Ponselnya bergetar pelan, lalu terdengar nada sambung. Di tengah keheningan, suara derit samar terdengar dari dalam rumah, seolah ada yang bergerak di dalam. Adi menajamkan telinga. Ia bisa merasakan bahwa ia tidak sendirian. Pemesan tanpa wajah Adi menempelkan ponselnya ke telinga. Setelah beberapa nada sambung, panggilannya akhirnya diangkat. "Halo?" tanya Adi dengan suara sedikit bergetar. Dari seberang terdengar suara serak yang pelan dan berat, seperti seseorang yang berbicara dengan napas terputus-putus. "Mas, saya di depan rumah." Mendengar itu, Adi langsung menoleh ke sekelilingnya. Matanya menyapu halaman yang gelap, mencari keberadaan orang yang baru saja berbicara. Namun, ia tidak melihat siapapun. Ia menelan ludah. "Di mana, Mas?" "Saya ada di depan rumah sekarang." "Henning." Lalu suara itu kembali terdengar, lebih pelan dari sebelumnya. "Saya di depan rumah. Tepat di depan Mas sekarang." Jantung Adi berdegup kencang. Ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan bulu kuduknya meremang. Perlahan, ia melangkah mundur. Matanya terus memeriksa sekeliling. Bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin semakin menambah kesan menyeramkan. Adi menghela napas panjang dan memutuskan untuk menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya putih terang menyapu halaman yang kosong. Atau setidaknya, begitulah yang ia pikirkan. Saat cahayanya bergerak ke arah kanan, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bawah pohon besar, hanya beberapa meter dari tempatnya berdiri, tampak sosok berbaju putih lusuh dengan tubuh terikat kain kafan. Kepala sosok itu miring, seolah sedang mengamati Adi. Namun yang membuatnya nyaris berteriak adalah satu hal: sosok itu tidak memiliki wajah. Bayangan putih. Adi berdiri mematung, matanya terpaku pada sosok putih yang melompat perlahan di balik pohon besar. Jantungnya berdentum keras, seakan hendak meledak di dalam dadanya. Napasnya memburu, sementara tangannya yang memegang ponsel sedikit gemetar. "Itu hanya perasaanku," gumamnya pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, otaknya menolak untuk percaya. Sosok itu benar-benar ada. Ia tidak mungkin salah lihat. Kain putih yang membalut tubuh sosok tersebut berkibar pelan tertiup angin. Meskipun tak memiliki wajah, Adi bisa merasakan tatapan tajam yang seolah menusuk ke dalam jiwanya. Dengan gemetar, Adi mundur beberapa langkah. Ia harus pergi dari sini. Ini bukan pesanan biasa. Tapi sebelum ia bisa berbalik, sosok putih itu kembali melompat. Kali ini lebih dekat. "Lari, di..." Suara di kepalanya berteriak. Namun kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Ia mencoba memejamkan mata.
berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Saat ia membuka matanya kembali, sosok itu sudah tak terlihat. Adi menelan ludah. Apakah sosok itu sudah pergi? Ataukah ia justru semakin dekat? Sebuah suara lirih terdengar dari arah rumah, membuatnya tersentak. Suara itu datang dari dalam, dari balik pintu yang sedikit terbuka. Suara di balik pintu. Adi masih berdiri di tempat, berusaha mengatur napasnya yang memburu. Ia menatap pintu rumah yang sedikit terbuka, merasa ragu untuk melangkah lebih dekat. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Adi merinding. Suara itu terlalu lemah untuk berasal dari seseorang yang mengetuk dengan tangan. Lebih mirip seperti sesuatu yang mengetuk menggunakan jari-jari kurus. Atau mungkin kuku yang panjang. Suara itu datang lagi, kali ini lebih cepat. Tok, 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 tok. Mas, barangnya tolong letakkan di depan. Suara serak itu terdengar lagi. Namun, kali ini lebih dekat, seolah pemilik suara itu berdiri tepat di balik pintu. Adi menelan ludah. Tiba-tiba, perasaannya mengatakan bahwa ia tidak boleh membuka pintu itu. Ia tak tahu kenapa, tapi nalurinya berteriak untuk segera pergi. Tangan Adi gemetar saat ia meletakkan plastik berisi pesanan di depan pintu. Sudah saya taruh, Mas, katanya dengan suara bergetar. Ia mundur perlahan, berharap transaksi ini segera selesai. Namun, sebelum ia bisa berbalik, pintu yang sedikit terbuka itu bergerak. Terbuka lebih lebar, mengeluarkan suara derit yang panjang. Udara di sekitar berubah lebih dingin. Dari celah pintu yang semakin melebar, Adi bisa melihat sesuatu. Sebuah tangan kurus dan pucat menjulur keluar, dengan kuku panjang yang menghitam. Bau busuk menyengat. Adi merasa perutnya mual seketika. Bau busuk yang begitu menyengat tiba-tiba menyeruak dari dalam rumah, menusuk hidungnya. Bau itu bukan sekadar aroma lembab rumah tua, melainkan sesuatu yang lebih mengerikan, seperti bangkai yang membusuk selama berhari-hari. Ia menahan napas dan buru-buru meletakkan plastik berisi pesanan di depan pintu. Tangannya gemetar saat melepaskan genggaman dari kantong belanja itu. Jantungnya berdetak semakin cepat, seolah ingin menerobos keluar dari dadanya. Pintu rumah masih sedikit terbuka. Dari celahnya, ia bisa melihat kegelapan pekat di dalam sana, seolah rumah itu menelan cahaya. Suara lirih terdengar, seperti napas seseorang yang tersengal-sengal. Mas, terima kasih. Suara itu kini terdengar lebih dalam, lebih menyeramkan. Adi tak lagi bisa berpikir jernih. Ia harus pergi sekarang juga. Namun, saat ia berbalik untuk menuju motornya, angin dingin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun-daun kering berputar di sekelilingnya. Bau busuk semakin pekat, membuat perutnya makin mual. Ia melangkah dengan tergesa, berharap bisa segera menyalakan motornya dan meninggalkan tempat ini. Namun, baru beberapa langkah, sesuatu membuatnya terhenti. Suara aneh terdengar dari belakang. Duk, duk, duk. Bunyinya seperti sesuatu yang melompat dan mendekat dengan cepat. Sosok itu muncul. Adi menoleh dengan gerakan cepat, matanya membelalak. Dari arah rumah, sosok putih yang tadi ia lihat di bawah pohon kini melompat dengan kecepatan yang tidak wajar. Tubuhnya terbungkus kain kafan kotor, penuh bercak tanah dan noda hitam yang menyerupai darah kering. Kali ini, Adi bisa melihat wajahnya dengan jelas, dan itu membuat darahnya membeku. Kulit wajah sosok itu pucat kehijauan, mengeriput seperti daging yang telah lama membusuk. Mulutnya menganga, seakan ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Matanya hitam pekat, kosong namun penuh dengan kebencian. Adi tercekat, kakinya terasa lemas, tak bisa digerakkan. Sosok itu melompat sekali lagi, kali ini lebih dekat. Jangan diam, lari, Di!
Pikirnya panik. Dengan sisa tenaga, ia berbalik dan berlari ke arah motornya. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan mesin. Brak! Sesuatu menghantam tanah di belakangnya. Suara kain berkibar terdengar begitu dekat. Adi tak berani menoleh lagi. Ia memutar gas sekencang mungkin, berharap bisa kabur dari mimpi buruk ini. Namun, tepat saat motornya mulai melaju, suara lirih menggema di telinganya. "Jangan pergi, kau harus menyelesaikan pesanan ini." Tiba-tiba, motor Adi mati begitu saja. Dan saat ia menoleh ke kaca spion, sosok itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Terkunci di tempat. Adi berusaha menggerakkan kakinya, tapi tubuhnya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Napasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Sementara itu, sosok pocong di belakangnya berdiri diam, menatapnya dengan mata hitam pekat yang penuh kehampaan. Lalu, terdengar suara hihihihi, tawa kecil yang lirih, menggema di telinganya. Suara itu terdengar seperti milik seseorang atau sesuatu yang sedang menikmati penderitaannya. Adi menoleh ke sekeliling, mencari sumber suara. Namun yang terlihat hanyalah bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Tawa itu semakin dekat, semakin jelas, seolah ada seseorang yang berbisik langsung ke telinganya. "Jangan pergi, Mas." Adi merinding. Tubuhnya semakin terasa berat, seakan ada tangan-tangan tak terlihat yang mencengkeramnya dari dalam tanah. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, berusaha melawan rasa takut yang melumpuhkannya. "Tidak, aku harus pergi dari sini," pikirnya. Dengan sekuat tenaga, ia memaksakan kakinya untuk bergerak. 1 langkah, 2 langkah. Namun, tepat saat ia hampir mencapai motornya, sesuatu yang dingin menyentuh pundaknya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Pelan-pelan, ia menoleh ke belakang. HP berdering. Sebelum Adi bisa melihat apa yang menyentuh pundaknya, suara lain tiba-tiba memecah keheningan. Dering ponsel. Nada dering yang biasa terdengar biasa saja, kini terasa begitu mengerikan di tengah suasana mencekam ini. Tangannya gemetar saat merogoh saku dan melihat layar ponselnya. Nomor tidak dikenal, tapi entah kenapa ia merasa harus mengangkatnya. Dengan ragu, ia menekan tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinganya. Halo?" Dari seberang, terdengar suara yang sama seperti sebelumnya. Serak, berat, dan terasa janggal. "Mas, jangan pergi." Adi membeku. Itu suara pemesan tadi. Tapi yang membuatnya semakin ketakutan adalah kelanjutan kalimatnya. "Teman saya ingin bertemu." Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Daun-daun kering berputar di sekitar Adi. Suhu di sekelilingnya turun drastis, membuat tubuhnya menggigil. Adi menoleh ke arah kaca spion motornya, dan apa yang ia lihat hampir membuatnya kehilangan akal sehat. Di belakangnya, tidak hanya ada satu pocong. Kini ada lebih dari 5 sosok yang melompat perlahan, mengelilinginya dalam lingkaran. Mereka semua menatapnya. Wajah mereka pucat, membusuk, dengan mata kosong yang menyorotkan kehampaan. Ponselnya masih menempel di telinga, dan dari seberang terdengar suara itu kembali. "Mas, kenapa gemetar? Bukankah Mas ingin menyelesaikan pesanan?" Tawa lirih kembali terdengar. Lalu, tiba-tiba, semua lampu di sekitar mati. Bayangan di sekitar. Adi menelan ludah. Tubuhnya semakin gemetar. Cahaya di sekitar telah padam, hanya menyisakan sinar rembulan yang pucat, membuat segala sesuatu tampak lebih menyeramkan. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Bayangan putih mulai bermunculan di antara pepohonan, melompat-lompat dengan gerakan lambat namun pasti. Jumlah mereka semakin banyak. Jantungnya berdebar kencang.
Sosok-sosok itu tidak lagi diam di tempat. Mereka semakin mendekat. Salah satu dari mereka melompat ke tanah hanya beberapa meter di depan Adi. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri kaku dengan kepala miring. Dari celah kain kafan yang membungkus wajahnya, Adi bisa melihat kulit pucat membusuk dan mata hitam kelam yang menatap tanpa ekspresi. Apa yang mereka inginkan dariku? Pikirnya panik. Angin dingin kembali berhembus, membawa serta bau busuk yang semakin menyengat. Sekujur tubuh Adi merinding, kakinya terasa semakin lemas. Namun, ia tidak boleh diam. Jika ia tetap di sini, mereka akan semakin dekat. Dan mungkin ia tidak akan pernah bisa pergi. Dengan napas tersengal, Adi memaksakan tubuhnya untuk bergerak. Ia meraih stang motornya, tangannya gemetar hebat. Bayangan putih terus melompat di sekelilingnya, membuat udara terasa lebih berat. Ia harus kabur, sekarang juga. Pelarian yang mustahil. Dengan sisa tenaga, Adi memutar kunci motor dan menekan starter. Mesin motor menyala dengan suara yang lebih keras dari biasanya, seolah menjerit dalam keheningan malam. Tanpa menunggu lebih lama, ia menarik gas sekencang mungkin. Roda belakang selip sesaat sebelum akhirnya motor melaju dengan kecepatan penuh. Angin malam menerpa wajahnya, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin pergi dari tempat terkutuk ini. Namun, ketakutannya belum berakhir. Di kaca spion, ia masih bisa melihatnya. Bayangan-bayangan putih itu masih ada di belakangnya. Mereka melompat dengan kecepatan yang tidak masuk akal, seolah tidak membiarkan Adi lolos begitu saja. Dan yang lebih buruk, suara tawa itu masih terdengar. Hihihihi. Adi memacu motornya lebih kencang, berharap suara itu semakin menjauh. Namun justru sebaliknya, tawa itu semakin keras, semakin dekat, menggema di telinganya. Napasnya tersengal. Kakinya menekan pedal gas lebih dalam, berharap bisa meninggalkan makhluk-makhluk itu. Namun, tiba-tiba, sesuatu melompat tepat di depannya. Adi membelalakan mata, menarik rem mendadak. Ban motor berdecit keras, tubuhnya terlempar ke depan. Ia jatuh ke tanah dengan keras. Kepalanya berdenyut, pandangannya kabur. Saat ia berusaha bangkit, terdengar suara langkah mendekat. Sosok pocong itu berdiri tepat di sampingnya. Dan kali ini, ia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajahnya adalah wajahnya sendiri. Jalan yang berulang. Adi kembali menyalakan motornya dengan tangan gemetar. Dengan sisa keberanian, ia memacu kendaraan secepat mungkin. Angin dingin masih berhembus, tapi ia tidak peduli. Yang terpenting adalah keluar dari tempat ini. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Setelah beberapa menit berkendara, ia mulai menyadari ada yang tidak beres. Jalan yang ia lalui terasa familiar, terlalu familiar. Di sisi kanan ada pohon besar dengan ranting menjulur menyerupai tangan. Di sisi kiri ada rumah tua dengan pintu setengah terbuka, tempat ia tadi mengantarkan pesanan. Adi tersentak. Itu rumah yang sama. Mustahil, bisiknya. Ia menoleh ke belakang. Jalan yang seharusnya ia lalui justru mengarah kembali ke rumah itu. Ia seperti berputar di jalur yang sama, tanpa bisa keluar. Ketakutan semakin menguasai dirinya. Dengan panik, ia mencoba mengambil rute lain. Ia membelokkan motornya ke jalan setapak yang lebih kecil, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun, setelah beberapa menit, ia kembali berada di tempat yang sama. Pohon besar itu masih ada. Rumah tua itu masih berdiri di tempatnya. Ia terjebak. Dari kejauhan, terdengar suara tawa lirih. "Kau tidak bisa pergi, Mas." Suaranya tidak lagi berasal dari ponsel. Suaranya kini ada di mana-mana. Doa terakhir. Adi hampir kehilangan akal.
Ia ingin menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun, di tengah kepanikan, satu hal terlintas dalam benaknya. Doa. Dengan sisak kesadarannya, Adi mulai menggumamkan doa. Bibirnya komat kamit, membaca ayat-ayat suci dengan terbata-bata. Semakin ia membaca, udara di sekelilingnya perlahan berubah. Angin dingin yang sebelumnya menusuk kini terasa lebih hangat. Bau busuk yang menyengat perlahan menghilang. Suara tawa menyeramkan yang mengelilinginya mulai memudar. Ia terus membaca. Dengan setiap kata yang keluar dari mulutnya, tubuhnya terasa lebih ringan, seakan sesuatu yang menekannya selama ini mulai menghilang. Lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Rumah tua yang tadi berdiri di depannya menghilang. Jalanan yang sebelumnya membawa ia kembali ke tempat yang sama kini terbuka lebar. Ia melihat lampu jalan yang menyala di kejauhan. Jantungnya masih berdegup kencang, tapi kali ini ia merasa ada harapan. Tanpa ragu, ia kembali menyalakan motornya dan melaju secepat mungkin. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi bayangan putih melompat. Hanya jalanan gelap yang kini terlihat lebih normal. Namun, tepat sebelum ia benar-benar meninggalkan tempat itu, suara lirih terdengar di telinganya. "Terima kasih sudah mengantarkan pesananku, Mas." Adi tak berani menoleh lagi. Ia hanya memacu motornya secepat mungkin, berharap ini benar-benar sudah berakhir. Pesanan terakhir. Adi akhirnya sampai di rumah. Tangannya masih gemetar saat memarkirkan motor di halaman. Dadanya naik turun, mencoba menenangkan napas yang masih tersengal. Ia segera masuk ke dalam, mengunci pintu rapat-rapat, lalu duduk di lantai dengan tubuh lemas. Perlahan, ia meraih ponselnya. Ia ingin memastikan semuanya hanya mimpi buruk belaka, bahwa pesanan tadi memang nyata dan hanya kebetulan menyeramkan. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi Gojek dan menuju ke bagian riwayat pesanan. Namun, pesanan itu tidak ada. Adi membelalakan mata. Ia menggeser layar ke atas dan ke bawah, mencari nama pelanggan atau alamat tujuan tadi. Tapi yang ia temukan hanyalah pesanan sebelumnya. Tidak ada satupun catatan tentang pengiriman COD ke rumah tua itu. Seolah-olah pesanan itu tidak pernah ada. Napasnya kembali memburu. Ia menutup aplikasi lalu mencoba membuka pesan di WhatsApp. Barangkali ia masih bisa menemukan percakapan dengan pelanggan tadi. Tapi tidak ada. Nomor yang menghubunginya menghilang. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi muncul di layarnya. Satu file telah diterima. Dengan jantung berdebar, Adi membuka galeri ponselnya. Sebuah foto baru ada di sana. Foto itu memperlihatkan dirinya sendiri saat sedang berdiri di depan rumah tua tadi, menatap ke arah kamera dengan wajah ketakutan. Tapi, ia tidak ingat ada yang mengambil foto itu. Tangan Adi langsung melempar ponselnya ke lantai. Tubuhnya semakin gemetar. Dari luar rumah, angin malam berhembus pelan. Dan di kejauhan terdengar suara lirih. "Terima kasih sudah mengantarkan pesananku, Mas. Nanti saya pesan lagi." Seorang driver Gojek menerima pesanan COD di tengah malam dari lokasi terpencil. Awalnya, itu tampak seperti pengantaran biasa, hingga ia menyadari bahwa pelanggan yang memesan bukanlah manusia. Saat tiba di tempat tujuan, Adi hanya mendapati sebuah rumah tua yang seolah terkubur dalam kesunyian. Pintu yang sedikit terbuka dan suara tak jelas mengusik telinganya. Namun, yang lebih mengerikan lagi adalah apa yang ia lihat setelah meletakkan paket di depan pintu. Sosok putih yang melompat mendekatinya dengan wajah pucat dan mata hitam pekat. Itu bukan manusia. Apakah itu hanya ilusi? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan menunggunya di dalam kegelapan malam itu?
Saat Adi menerima pesanan COD di tengah malam, ia tidak menyangka akan mengantarkan lebih dari sekadar barang. Namun, apa yang terjadi setelahnya akan mengubah hidupnya selamanya. Karena pesanan ini datang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari yang ia bayangkan.